Puluhan pekerja melakukan perbaikan tanggul jebol di dalam kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Perbaikan dilakukan di 2 titik, yakni sepanjang 20 meter dan 6 meter. Sejumlah perahu dikerahkan guna mengangkut karung pasir yang dipakai untuk menutup tanggul jebol. Lebih dari 3.000 karung pasir digunakan untuk menutup tanggul jebol sepanjang 26 meter. Dan memang sekarang ini fokus kita adalah di menutup tanggul yang jebol. Dan ini kami bekerjasama dengan BPWS, BPBD, kepolisian, juga semua instansi dan dengan Pak KSOP juga. Nah ini harapannya nanti bisa ada tambahan-tambahan lagi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Tanjung Mas ini. Kita gotong royong bareng-bareng lah. Sementara itu, guna mengatasi banjirop, PT Pelindo mengerahkan 56 pompa air dengan kapasitas 800 liter per detik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Tanggul jebol di Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan sepanjang 100 meter mulai diperbaiki. Aparat gabungan bersama warga menutup tanggul dengan menggunakan karung pasir dan tanah. Upaya ini dilakukan untuk menanggulangi limpasan air Sungai Meduri yang terus menggenangi permukiman warga. Upaya perbaikan tanggul membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari jika kondisi cuaca bagus dan bahan baku tersedia. Sekitar sampai dengan 100 meter, mungkin 75 sampai dengan 100 meter dengan ketinggian mungkin sekitar 1 meter lebih ya. Karena ini kalau udah jam segini air laut sudah mulai pasang. Target selesai? Target selesai mudah-mudahan mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini kita selalu bekerjasama dengan masyarakat untuk menanggulangi bencana. Mudah-mudahan dalam waktu 2-3 hari. Sementara itu 250 warga terpaksa mengungsi di aula kelurahan, masjid, dan musola. Kondisi pengungsian minim fasilitas seperti MCK dan air bersih. Korban banjirop sangat membutuhkan bantuan seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan bayi. Sementara sebelumnya petugas juga terus melakukan upaya evakuasi terhadap warga terutama kaum lansia. Evakuasi cukup sulit dilakukan karena harus masuk gang sempit dan menggunakan perahu karet. Banjir ini selain berasal dari limpasan air laut yang pasang dan masuk melalui tanggul raksasa di bibir pantai Kota Pekalongan, banjir juga berasal dari jebolnya tanggul-tanggul aliran Sungai Meduri dan Loji, sehingga merendam permukiman warga. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Warga Hariara Pintu, Samosir mengeluhkan bau busuk dari tempat pembuangan akhir lele. Bau busuk tercium warga yang bermukim di sekitar TPA dan masyarakat yang bertani. Jauh sebelum masuk ke kawasan TPA Tele, bau busuk sudah mulai tercium. Sejumlah warga mengaku resah dengan bau busuk tersebut. Bau yang ditimbulkan mengganggu aktivitas warga, terlebih bagi warga yang hendak melintas dan beraktivitas pertanian. Warga menyesalkan tindakan Pemkab Samosir yang membuang sampah di jalan pintu masuk TPA. Akibatnya lalat hijau berterbangan ke area ladang masyarakat. Hasil pertanian masyarakat desa menjadi menurun akibat munculnya hama baru dan merusak tanaman petani, hingga harus menambah biaya pertanian untuk membeli racun insektisida. Merasa keberatannya banyak bang, karena mulai dari jalan, mulai dari sampah berserakan, mengundang penyakit juga buat kami, masyarakat yang berdomisili di sini. Di antara masyarakat itu ada bang yang sudah misalnya sakit akibat dari dampak sampah yang di sini bang? Kalau dari sampah penyakit ini memang belum ada untuk masyarakat, cuman kan kebelakangannya kemungkinan akan terjadi. Kalau sekarang penyakit untuk tanaman sudah banyak. Sudah banyak bang ya? Sudah bertambah hama sekarang. Sementara itu, penjaga alat berat mengaku upah untuk menjaga alat berat jenis beko milik pemerintah Kabupaten Samosir yang dijanjikan oleh dinas terkait hingga kini belum dibayarkan. Sementara alat berat yang sempat dijaganya kini telah diambil kembali. Mereka minta tolong sama saya untuk menjaga alatnya. Jadi pada waktu itu mereka bilang karena ini alat baru 3 minggu baru dibeli, penting, perlu dijaga keamanannya katanya. Ya, oke, kami sepakat dan mereka menjanjikan akan membayar honor saya. Tapi nyata-nyatanya pada
udah 1,5 bulan sampai sekarang. Alatnya pergi, saya nggak tahu. Mereka juga bikin janji-janji palsu sama saya. 1% pun, 1 peser pun sampai sekarang nggak ada mereka kasih untuk saya. Warga berharap TPA ini segera dibenahi agar tidak mencemari lingkungan. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Junjungan Marpaung, iNews melaporkan. Warga Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan bayi. Bayi perempuan itu ditemukan warga di semak-semak dengan kondisi sehat dan tali pusar masih utuh. Warga Desa Baturono, Lamongan, Jawa Timur menemukan bayi perempuan dengan kondisi sehat dan tali pusarnya masih utuh. Diduga bayi ditinggal oleh orang tuanya. Penemuan bayi bermula saat salah seorang warga mendengar ada tangisan bayi. Warga kemudian melapor ke ketua RT dan diteruskan ke perangkat desa. Warga akhirnya menemukan sesosok bayi di semak-semak tak jauh dari rumah warga. Setelah itu saya pencarian itu agak lumayan lama, Pak, karena bayi itu nangisnya nggak terlalu nangis sebentar, diam lagi, nangis sebentar, diam lagi. Jadi saya sempat nunggui nangisnya sekitar kurang lebih 1/4 jam. Terus baru ditemukan jam berapa tadi, Pak, kira-kira? Ditemukan sekitar jam 2.30. Usai dievakuasi, bayi dibawa ke Puskesmas Sumberaji untuk mendapat perawatan. Sementara anggota Polsek Sukodadi mendatangi tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, guna menekan laju penularan virus corona, MNC Peduli terus mengkampanyekan pentingnya protokol kesehatan bersama relawan Prokes di Kebumen, Jawa Tengah. Melalui pembagian paket protokol kesehatan kepada masyarakat, MNC Peduli berharap Indonesia bisa segera keluar dari pandemi. Disiplin menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci untuk menekan penularan virus corona. Bertempat di sekitar alun-alun Kebumen, Jawa Tengah, relawan protokol kesehatan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya disiplin protokol kesehatan. Kegigihan relawan ini didukung MNC Peduli dengan ikut memberikan masker, hand sanitizer, dan vitamin kepada masyarakat. Menyadarkan kepada semuanya agar menyadari tentang pentingnya protokol kesehatan di musim pandemi seperti ini. Saya dapat ini, saya dapat melindungi saya sendiri dan keluarga saya sendiri dan sekeliling orang-orang yang saya sayangi. MNC Peduli berkomitmen untuk terus mendukung penerapan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kegiatan sosialnya. Kami di MNC Peduli menjalankan beberapa program dengan relawan untuk terusnya meningkatkan prokes. Terutama mungkin sebagai manusia kita sering lupa. MNC Peduli berkomitmen akan terus membantu pemerintah dalam penanggulangi wabah COVID-19. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. AS Roma dan Feyenoord bentrok di partai pamungkas Liga Konferensi Eropa dini hari nanti. Informasinya sesaat lagi.